Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya bagaimana cara eh, mengkoneksikan server gitu ya dengan text editor gitu ya. Text editor yang saya gunakan yaitu Atom ya. Ini bisa di-download di website resminya ya, atom.io ya. Silakan adik-adik browsing, download ya, atau mau pakai text editor yang lain boleh. Hanya saja pada kesempatan kali ini saya mencontohkannya menggunakan Atom. Untuk koneksi ke server kita juga bisa menggunakan protokol SSH ya, langsung menggunakan command prompt atau terminal itu bisa. Tapi ada cara yang lebih praktis juga, kita bisa mengkoneksikan langsung ya kalau kita menggunakan Atom dengan menginstal plugins ya. Jadi ini halaman awal dari ini ya apa namanya Atom. Jadi adik-adik bisa mencoba-coba dengan membuat project baru ya di sini. Misalkan buat project folder untuk membuat sebuah project baru ya secara lokal pastinya ya di direktori adik-adik sendiri. Tapi bagaimana kalau membuat project-nya di direktori server langsung ya. Jadi pada kesempatan ini ada dua cara sebetulnya ya. Adik-adik di sini ada klik Atom lalu preference. Pada menu ini ada beberapa ini ya, core, editor sampai install. Di sini ada package, ada package ya maksud saya. Jadi plugin itu kalau di Atom disebutnya package. Jadi adik-adik bisa pakai dua cara. Yang pertama pakai FTP. Jadi ini bisa pakai FTP remote edit atau remote FTP ya. Ini bisa. Jadi ada dua cara. Jadi bisa pakai ini atau adik-adik mau pakai FTP remote edit ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan pakai FTP remote edit. Jadi tampilannya seperti ini, adik-adik tinggal install saja karena di sini saya sudah install maka berubah menjadi uninstall. Nah, ini adalah setting untuk FTP remote edit-nya. Kita bisa langsung setting di sini ya. Untuk melihat view code-nya juga bisa. Tapi lebih mudah adik-adik setelah diinstal masuk ke package ini. Di package ada plugin atau package yang sudah adik-adik install. Di sini ada FTP remote edit yang adik-adik sudah install. Nah, di sini adik-adik untuk pertama kali biasanya diminta untuk mengisikan password ya. Jadi password ini adik-adik buat biasanya di awal ya. Jadi ketika install Atom gitu ya, dan kita mau menggunakannya diminta mengisikan password. Oke, ini sebuah contoh ya. Ini contoh directory server yang digunakan, contohnya pada mata kuliah kita pemrograman berbasis website ya. Nah, di sini menggunakan domain ilkom.uned.acid. Karena ada beberapa kelas, maka nanti saya dan Pak Diksi membaginya ke dalam beberapa kelas. Oke, caranya adik-adik bisa ini ya, mulai mengedit ya. Jadi klik kanan, lalu edit server bisa. Jadi edit server ini adalah pengaturan yang adik-adik perlu isikan atau entry-kan untuk mengkoneksikan dengan server. Pertama, ini pasti biasanya kosong ya, tidak ada isinya. Yang pertama kita pilih protokolnya dulu, pakai FTP atau pakai SFTP SSH ya. Lebih mudah untuk kasus ini ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencontohkan yang pakai SSH. Kita pakai SSH, di sini login tipenya yang penting. Adik-adik pakai apa? Karena kalau SSH itu ada beberapa cara ya. Bisa menggunakan key file ya. Jadi key file yang di-generate ketika di sisi server ya. Jadi key file itu digunakan untuk koneksi ke server itu lagi ya. Lalu ada SSH agent, ada menggunakan username atau password ya. Jadi ada pilihan lain di sini username atau prompt. Kita pilih username atau password saja. Nah, di sini adik-adik perlu rubah ya. Ada hal yang perlu diisikan. Yang pertama adalah nama server ya. Nah, di sini saya coba
buatkan ya, jadi beberapa ini ya, pengaturan yang adik-adik bisa gunakan. Hostnya kita pakai proxy.ilkom.unnet.acid ya. Bisa juga biasanya menggunakan alamat address ya, bisa menggunakan IP address juga ya. Nah, di sini portnya untuk masing-masing kelas saya bedakan. Jadi untuk port ini contohnya untuk kelas D ya. Ini kelas D ya. Untuk kelas A dan sebagainya saya juga untuk masing-masing keterangan untuk koneksinya saya sudah lampirkan di MMP ya. Jadi setelah adik-adik mengisikan hostnya, bisa nama domainnya atau domain hostnya atau IP address-nya, lalu isikan portnya. Nah, kalau port standarnya itu 22 ya. Port default-nya 22. Jadi kalau tidak dirubah maka dia pakai port default 22. Terkadang kalau portnya sudah tidak standar lagi maka akan terjadi error ya. Username-nya adik-adik pakai nama kelasnya. Misalkan ini prodinya lalu nama kelas lalu name ya. Tidak usah ada spasi, tidak usah underscore, langsung. Contohnya ini informatika IFD ya. Kalau sistem informasi SI gitu ya. Lalu kelasnya kelas apa? Lalu name adik-adik sekalian di belakangnya. Passwordnya semua sama secret ya. Harapannya juga tidak. Ini masih ada celah juga, jadi adik-adik bisa membuka direktorinya teman-temannya gitu ya. Tapi harapannya nanti kita amankan juga agar tidak bisa copy paste ya. Berikutnya URL-nya gitu ya. pbw.ilkom.unnet.acid/ifd. Nah, ini untuk masing-masing kelas akan berbeda. Jadi ini direktori awalnya. Jadi kalau adik-adik buka direktori ini pbw.ilkom, ya ini halaman awal Nings ya, web servernya ya, yang menggunakan web server. Oke, sudah bisa berarti ya, sudah bisa terkoneksi. Lalu kita juga bisa pakai seperti ini ya. Kalau kita coba isikan, nah ini direktori pada servernya. Jadi ini contohnya yang lain ya. Ini informatika ya. Ini NIM masing-masing adik-adik. Jadi sudah dibuatkan atau sudah di-generate. Adik-adik tinggal masukkan saja dan membuat file di dalam direktori masing-masing. Contohnya gini ya. Nah, hello with bootstrap gitu ya. Nah, ini contohnya ini adik-adik sudah bisa masuk ke dalam masing-masing di sini. Di sini yang satu ini PHP My Admin ya. Jadi adik-adik tidak usah menginstal sendiri karena di sisi server sudah ada. Nanti juga sudah disediakan database-nya, tidak usah membuat database baru, tinggal mungkin tabelnya yang adik-adik perlu rubah. Berikutnya yang Ubuntu nggak usah dipakai ya, ini untuk saya dan Pak Diksi. Oke, jadi seperti itu koneksinya. Lalu adik-adik bisa mengisikan ini ke dalam tadi pengaturan remote tadi ya. Jadi di sini setelah adik-adik edit servernya, sesuaikan dengan tadi ya. Di sini nama servernya pbw.ilkom.unnet.acid ya, /kelasnya ya, prodi kelas. Lalu hostname-nya itu ini ya, hostname address-nya proxy.ilkom.unnet.acid. Username-nya ini pakai adik-adik ya tadi ya, misalkan IFD, lalu NIM-nya ya. Lalu password-nya secret ya, semua sama password-nya. Lalu inisial direktorinya ya, bisa diberi langsung nama NIM adik-adik ya, atau dibuka dari halaman awal ya, silahkan. Jadi setiap kali buka inisial direktorinya itu di halaman awal bisa. Jadi setelah itu adik-adik save ya. Nah, kalau bisa nanti dia akan mencoba koneksi ya, koneksi di server. Kalau connect maka dia akan menampilkan isian ya. Jadi menampilkan di servernya. Di sini sama direktorinya sama persis seperti yang kita buka lewat browser ya. Di sini juga sama persis. Oke, ini contohnya. Jadi adik-adik bisa membuat atau create baru ya. Misalkan mengecek apakah sudah bisa atau tidak ya. Contohnya adik-adik membuat sebuah file HTML sederhana gitu ya. Lalu mencoba menjalankannya atau memanggilnya gitu ya. Jadi pilih direktorinya, tinggal jalankan saja ya.
Nah, untuk ini beberapa file yang lain ini file untuk Laravel ya. Jadi pada instalasi servernya juga sudah support untuk Laravel ya, framework Laravel dalam pemrograman website. Ini nanti mungkin pengayaan saja ya kalau semua materi sudah selesai. Ini berarti sudah bisa ya, adik-adik sudah connect, sudah connect dengan server. Lalu mungkin yang berikutnya adik-adik perlu perhatikan, yaitu karena temanya adalah Bootstrap, adik-adik membuat file directory baru atau folder baru ya, SSH dan CSS dan JS ya, JavaScript-nya ya. Jadi itu untuk directory adik-adik menyimpan file CSS dan JavaScript. Oke, saya coba ya ini contoh yang lain ya. Jadi adik-adik bisa mencoba mengkopikan atau membuat file baru, CSS baru di directory ini. Adik-adik tinggal copy paste saja ya, silakan nanti cari apa namanya template. Template-nya boleh dari mana saja ya, boleh dari GitHub gitu ya, atau dari source biasa dari Google ya, dicari download Bootstrap template itu boleh. Jadi nanti adik-adik tinggal kopikan dan masukkan ke dalam server ya, masukkan ke dalam directory yang adik-adik sudah buat tadi. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi pada video ini singkat saja, yaitu untuk mengkoneksikan ke sisi server dan membuat directory baru ya, dan mengkopikan file CSS dan JS dari Bootstrap ke dalam directory server. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila berkenan, silakan di-subscribe juga channel saya dan di-share kalau bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.